Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Maji Abimanyu dari kelas 2 Tarjamah semester 2 dari Universitas Islam Negeri Jakarta Uin Syarif Hidayatullah. Jadi untuk pembahasan kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang verba ditinjau dari segi komponen dan susunannya. Pada mata kuliah morfologi Arab yang diampu oleh Dr. Zamzam Nurhuda SSM Ahum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verba. Verba dalam bahasa Arab secara morfologis dapat dibagi-bagi berdasarkan bentuk dan juga dapat dibagi menjadi bentuk dan juga pula berdasarkan bentuknya. Verba dapat dibagi menjadi madi, mudore, dan amr. Berdasarkan pola kata tersebut, verba dan proses perubahannya dapat dikemukakan menjadi dua, yaitu tasrif dan istisqa atau kata lain infleksi dan dedukasi. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu verba yang ditinjau dari segi komponen atau dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu verba yang ditinjau dari segi dari segi susunannya yang terdapat dalam bahasa Arab. Pada pembahasan yang pertama, menurut bentuknya menjadi dua bagian. Dua bagian yaitu apa saja? Yaitu sahih dan fi'il dan mu'tal. Dan mu'tal. Yang pertama atau disebut fi'il. Fi'il sahih yang tidak terdapat huruf ilat di dalam hurufnya. Contohnya kataba, jalasa, qara'a, akhraja. Nah, fi'il sahih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu salim. Nah, pertama ada salim, fi'il salim yang seluruh huruf aslinya bukan huruf ilat dan berbebas atau bebas dari hamzah, seperti tashdada. Contohnya fataha, kataba, salama, itu kan yang berbebas dari huruf hamzah, jadi nggak ada hamzahnya di situ. Nah, kemudian yang kedua ada mahmuz. Mahmuz itu fiil yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Contohnya, jadi akhoda, terus qara'a gitu. Jadi huruf hamzahnya itu terletak di depan gitu, ada huruf hamzahnya intinya gitu. Pada kata ahada, hamzah terletak di depan, dan pada kata sa'ala itu terletak di tengah. Oh iya, sebelumnya yang tadi contohnya itu kan ada ahada, sa'ala, satu lagi qara'a. Jadi ini penempatan katanya yaitu pada kata ahada itu hamzahnya terletak di depan, sa'ala hamzahnya terletak di tengah, sa'a itu kan hamzah, sa'ala terletak di tengah, dan qara'a itu hamzah terletak di akhir kalimat. Yang ketiga itu mudha'af. Nah, apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang salah satu huruf aslinya terdiri dari dua huruf yang sejenis tanpa tambahan. Contohnya sadda, madda. Nah, sadda asal katanya dari syadada. Kalau madda asal katanya dari madada gitu. Yaitu fi'il yang ketiga itu fi'il mu'tal. Yaitu fi'il mu'tal itu apa? Fi'il mu'tal adalah setiap fi'il yang salah satu huruf aslinya dari huruf ilat. Apa saja huruf ilat? Itu ada alif, ya, sama waw. Nah, contohnya contoh dari fi'il mu'tal seperti qala Roma.
Nah, seperti itu. Roma, kola. Nah, huruf ilat terletak pada setelah pada kola, setelah huruf lam. Jadi kola. Jadi ya gitu, kayak kola gitu, kayak hurufnya tuh ya terletak pada di akhir, kayak Roma. Nah, ya-nya kan di akhir. Itu jadi terletak pada di akhir kalimat. Tadi kan apa, huruf ilat tuh ada ya, ada apa, waw, ada alif. Jadi yang karena jadinya yaitu kola. Nah, kolanya itu kan sebelumnya kan, kalau kola kan nggak ada huruf ya-nya, berarti bukan huruf ilat. Tapi kalau ada kola itu ada berarti huruf ilat gitu. Jadi fiil mu'tal terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Nah, fiil mu'tal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu apa saja? Fiil mu'tal, ajwaf, nakis, dan salah satu lagi lafif. Nah, sekarang kita penjelasnya satu-satu beserta contohnya insya Allah. Misal, yaitu fi'il mu'tal yang huruf aslinya huruf ilat. Contohnya wajada gitu. Huruf ilat terletak pada, huruf ilatnya terletak pada awal huruf, yaitu waw, wajada di awal huruf. Terus ajwak. Nah, itu huruf ilatnya terletak pada kedua huruf. Jadi kola, toba gitu, terletak pada huruf keduanya. Hamzah terletak di tengah-tengahnya. Seperti yang ketiga, yaitu kalau ajwaf itu terletak di apa ya? Di keduanya. Pada huruf keduanya, seperti ada hamzah terletak di tengah-tengah gitu. Itu yang kedua tadi itu ajwaf. Maaf, salah. Jadi yang kedua itu ajwaf terletak di kedua tengah-tengahnya hamzah. Iya, berarti terletak di tengah-tengah keduanya hamzah. Untuk nakis, fiil nakis yang dibagi jadi fiil mutal tadi itu, yaitu setiap fiil yang lam fiilnya atau akhir huruf aslinya aslinya adalah huruf ilat. Contohnya apa ya? Contohnya seperti Roma gitu. Akhirnya kan kayak akhir kalimatnya kan huruf ilatnya kan ada, jadi kena gitu. Jadi terus yang keempat itu lafif, kalimat fiil yang dua huruf aslinya terdiri dari huruf ilat, terdiri di dua bagian, yaitu ada lafif, dan itu tuh ada dua bagian, yaitu apaan sih dua bagian itu apa saja gitu maksudnya. Jadi itu seperti lafif, lafifnya kan ada dua bagian, apa aja, yaitu lafif makrun, terus lafif mafruk. Nah, untuk lafif, untuk kalimat fiil dua huruf ilatnya, yaitu yang untuk yang makrun, yaitu contohnya syawa. Nah, untuk fiil yang lafif yang satunya lagi, yang lafif mafruk, yaitu wako gitu. Jadi huruf ilatnya tuh di akhir kalimat gitu loh. Nah, semuanya juga sama. Pembahasan kedua yaitu fiil menurut susunannya menjadi dua bagian. Apa saja menjadi dua bagian itu? Yaitu mujarrad dan mazid. Nah, mujarrad, apa itu mujarrad? Nah, mujarrad adalah sebuah fiil yang semua hurufnya atau semua huruf aslinya itu seperti kataba, zalzala. Nah, gitu. Jadi fiil mujarrad itu terbagi menjadi dua. Apa aja tuh? Sulasa sama ruba'a. Nah, dengan memanfaatkan sulasi fiil mujarrad, wazannya tuh apa aja? Jadi ada sedikit lupa, maaf. Jadi ada contohnya itu mendomahkan ain pada mudorehnya.
Nah, menambahkan ain pada mudorenya itu seperti apa? Di bagian apa? Di bagian nasor gitu kan. Terus yang sorobaya syurubu, nasora yang suruh kan tadi kan yang menambahkan fiil apa di mudorenya. Kalau ini yang sorobaya syurubu itu mengkasroh syarobaya syurubu, mengkasrohkan ain pada mudorehnya. Terus untuk yang fataha yaftahu seperti kayak contohnya jalasa yajlisu, itu yang memfathahkan ain pada fiil pada mudorehnya itu. Next yang kedua ada wazan fa'ila dengan mengkasrohkan ain mudorehnya. Ada dua bab. Bab yang pertama yaitu dengan contoh faroha yafrohu, yaitu yang apa ya, memfathahkan ain mudoreh seperti contohnya syaroba yashrobu. Nah seperti itu. Yang bab kedua hasaba yahsibu dengan mengkasrohkan ain pada apa namanya ya? Pada ain fiil mudoreh pada mudorehnya. Yang ketiga ada wazan fa'ula. Wazan fa'ula itu dengan mendomahkan ain mudorehnya, cuman itu cuma ada satu bab dengan mendomahkan ain mudorehnya seperti karoma yakromu. Nah, yang selanjutnya kemudian ada fiil mujarrad rubai. Fiil mujarrad rubai itu mempunyai satu wazan yaitu fa'ala, zalzala. Kemudian ketika mudoreh huruf mudoahnya selalu di apa namanya? Selalu huruf yang terakhir di kawasannya di apa? Dikasrohkannya. Jadi huruf terakhir yang dikasrohkannya seperti apa ya? Ya zakrozilu yugzri ya apa ya? Ya Allah lupa. Yang selanjutnya itu fiil mujarrad. Nah, setiap fiil yang ditambahkan setiap fiil artinya yaitu atau lebih seperti huruf contohnya yaitu qatala, atau dari jenis ain lam fiilnya contohnya istalama. Asal fiilnya alima disadarkan pada huruf dari sa, alif, lam, ta, mim, waw, nun. Nah, dan ya, ha. Nah, kemudian ada sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Ya, penjelasannya ada lagi. Jadi dari sulasi mazid itu fiil sulasi mazid bisa ditambahkan 1 atau 2 atau 3 huruf tambahan yang satu, yaitu 3 wazan, yaitu af'ala. Nah, terus af'ala, fa'ula, fa'ala. Nah, seperti itu. Jadi wazan untuk fa'ala contohnya itu aqara yaqra'u, aqara ahsana. Nah, untuk yang wazan fa'ala itu apa? Yaitu syamaha gitu. Jadi untuk yang wazan yang selanjutnya yang fa'ala itu yaitu qaddama, allama. Yang tadi kan ada af'ala, fa'ala, yang satu lagi itu fa'ala. Nah, itu bukan fa'ala, bukan. Jadi fa'ala gitu. Jadi contohnya itu dari fa'ala itu qaddama, allama gitu. Terus yang tambahan 2 huruf ada 5 wazan, yaitu apa aja? Infa'ala, ikta'la, infa'ala, terus ifta'ala, af'ala, tafa'ala, apa ya?
tambah 3 huruf ada 3 wazan, yaitu wazan istaf'ala. Contohnya dari wazan istaf'ala yaitu istaghfara yastaghfiru gitu. Terus yang wazan if'ala yaitu ada ihsyausana. Contohnya itu yang wazan yang if'ala itu contohnya ahammaro. Nah, kemudian ada rubai mazid, bisa ditambahkan 1 atau 2 huruf dari rubai mazid itu. Dan fi'il mazid tidak lebih dari 6 huruf. Yang pertama 1 tambahan 1 huruf, ada 1 wazan yaitu tafa'lala taba'sara. Yang kedua 2 tambahan 2 huruf, ada 2 wazan, if'alala itma'anna. Nah, kemudian yang terakhir ada anlala. Terus isronqo'a, seperti itu, yang bermakna tafarroko atau tajamma'a. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi verba yang intinya dari segi komponen dan susunannya dalam morfologi, dalam mata kuliah morfologi Arab. Apabila ada kesalahan dari materi tersebut, mohon di komentar atau mohon dimaafkan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.